Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Arsil. Saya di sini akan menggunakan SPSS guna untuk menganalisis statistik menggunakan aplikasi SPSS. Oke, pertama kita akan masuk ke SPSS, lalu klik di name. Kita akan masukkan nama, lalu kabupaten atau kota. Oke, setelah selesai kita lalu yang kedua jumlah, lalu kasus positif, jumlah kasus positif COVID, wilayah Sumatera Selatan, wilayah Sumatera Selatan. Oke, sudah selesai. Lalu kita akan mengisi pada variabel view ini dengan benar. Kalau untuk di name, kita setelah spasi itu jangan pakai spasi, pakai saja garis bawah, karena kalau kita pakai spasi nanti dia tidak akan bisa atau terjadinya error. Contohnya seperti ini, nama lalu kecamatan, coba kita enter, pasti error. Jika kita pakai tanda garis bawah, maka dia otomatis bisa. Lalu untuk type-nya kita untuk nama kabupaten dan kota menggunakan string. Oke, setelah itu untuk jumlah kasus positif COVID wilayah Sumatera Selatan pakai numerik karena ini berupa angka bukan huruf. Lalu untuk white ini kita akan sesuaikan untuk nanti yang saya masukkan itu lebih dari 8 huruf. Jadi untuk nama kota atau kabupaten ini kita ganti dengan 30. Untuk jumlah kasus positif ini kita gunakan 8 saja karena ini tidak lebih dari 5 kata atau 5 huruf, gak apa-apa. Untuk desimal kita jadikan semuanya menjadi 0 agar angka di belakang koma tidak ada. Misalnya ini 2, nanti belakang koma akan bernilai 00. Misal 2000, nanti di belakang komanya 2000,00. Lalu untuk label tidak perlu kita isi. Untuk values non saja, tidak apa-apa, tidak usah dirubah. Lalu untuk masing juga, untuk kolom tetap kita isi 8 nanti otomatis. Untuk align, line itu ada left dan right. Untuk numerik itu pakai right, dan untuk string itu pakai left. Untuk measure, untuk nama kabupaten dan kota kita pakai nominal. Nah, untuk jumlah kasus positif COVID ini kan memakai numerik, jadi ini adalah angka. Jadi kita ganti di measure ini memakai scale. Untuk roll input tetap kalau sudah selesai seperti ini, lalu kita ke data view. Lalu kita masukkan nama kabupaten dan kota dan kasus positif COVID wilayah Sumatera Selatan. Oke, saya akan masukkan terlebih dahulu. Yang pertama itu kota. Langsung saja kota Palembang. Yang kedua itu kota Prabu Muli. Yang ketiga kota Pagar Alam. Yang keempat Kabupaten Musirawas. Dan yang keempat adalah yang kelima adalah Kabupaten Banyuasin. Dan yang keenam adalah Kabupaten Oku Timur. Lalu yang ke-7 ada Kabupaten Muarainim. Lalu yang ke-8 ada Kabupaten Oku Selatan. Dan yang ke-9 itu ada Kabupaten Pali. Lalu yang ke-10 itu ada Kabupaten Empat Lawang.
Dan yang ke-11 itu ada kabupaten Mubah. Yang ke-12 itu ada kabupaten Oganilir. Dan yang ke-13 itu ada kabupaten Oku. Dan untuk yang ke-14 itu ada kota Lubuk Linggau. Oke, sudah. Lalu kita akan memasukkan jumlah kasus positif COVID di wilayah Sumatera Selatan ini. Yang pertama Palembang itu 398. Lalu yang kedua itu ada 68. Lalu yang 54. Lalu Musirawas itu ada 230. Lalu 11. Yang kedua 58. Untuk Muara Enim sendiri itu 151. Untuk Oku Selatan 140. Lalu Pali itu 57. Empat Lawang itu ada 67. Mubah 51. Lalu Ogan Ilir 126. Oku sebanyak 96. Dan yang terakhir kota ini kota Lubuk Linggau ya, bukan kabupaten, sorry. Kota Lubuk Linggau sebanyak 64. Baik, ini untuk nama kabupaten dan kota tidak perlu kita tuliskan garis bawah lagi, karena ini untuk di data view langsung saja menggunakan spasi juga tidak apa-apa. Tapi untuk di variable view harus menggunakan tanda garis bawah. Ini sudah kita masukkan dengan benar data-datanya. Kita lihat di variable view juga sudah benar kalau memakai nama itu pakai string, lalu untuk angka itu pakai numerik. Untuk white ini 30 dan 8. Untuk desimal kita ubah jadi 00, sudah, label tidak perlu diubah. Values missing juga untuk kolom ini otomatis karena kita buat tadi langsung masuk 18 dan 38. Line-nya udah kita jelaskan kalau string pakai left dan untuk numerik pakai right. Untuk measure, nominal dan scale, dan roll itu input. Oke. Setelah itu kita akan mencari sum atau main dan modus, lalu kita akan membuatnya sebagai table sebagai berikut. Pertama kita klik analyze, kedua descriptive statistik, lalu frekuensi. Kita masukkan nama kabupaten dan kota dan jumlah kasus positif corona. Setelah itu kita klik statistik karena kita akan mencari data tersebut. Lalu kita klik median, mode, dan sum karena kita akan mencari nilai 4 ini. Lalu kita masukkan nilai ranknya berapa, kita centang semua aja karena kita akan mencari seluruh nilai ini. Oke. Setelah selesai, kita langsung saja mengklik continue. Oke. Nah, di sini sudah ada untuk main dari kabupaten atau kotanya. Kita lihat di bawah. Untuk Kabupaten Banyuasin frekuensinya 1, persennya 7,1, variansi persennya 7,1, dan kumulatif persen 7,1. Ini sesuai ya, totalnya 100%. Untuk di sini sumnya untuk jumlah seluruh di wilayah ini ada 1571. Untuk nilai minimumnya 11, maksimumnya 398. Untuk mediannya atau nilai median itu 67,50. Untuk mode 11A dan untuk mediannya 112,21. Ini berupa jumlah dari seluruh data yang kita masukkan. Misalnya dari seluruh kota dan kabupaten, ini nilai rata-rata atau nilai sumnya, nilai keseluruhan, dan ini nilai maksimal dan minimumnya juga sudah ada. Ini nilai sum ini maksudnya nilai seluruh yang terjangkit virus corona di wilayah Sumatera Selatan, bukan berdasarkan satu kota saja. Oke. Ini frekuensi tabelnya sudah ada, jumlah kasusnya ini. Oke, sudah ada semua. Nah, itulah cara untuk mencari nilai mean dan sum, maksimum minimum, ranknya, dan modenya. Mungkin cuman itu saja yang bisa saya jelaskan. Ini berupa cara-cara untuk menganalisis data. Jika ada yang tidak mengerti, coba lagi dipahami. Itu tadi cara-caranya.
langsung nanti keluarnya ini di output ya, otomatis. Baiklah, saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Semoga video ini membantu Anda dalam menganalisis data. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.